PKS dan Demokrat gahar soal cat ulang pesawat presiden tapi takut interpelasi Formula E. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tentu masih segar diingatan kita kala itu, Partai Demokrat dan PKS menolak dengan keras pengecatan ulang pesawat kepresidenan dari yang awalnya dominan berwarna biru menjadi warna merah putih. Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun bahkan sampai mengatakan orang-orang yang menaiki pesawat kepresidenan itu durhaka kepada SBY karena SBY hanya memakainya beberapa bulan saja. Warnanya diubah pula dari yang awalnya sama persis dengan warna Partai Demokrat menjadi sama dengan warna bendera negara kita. Begitupun dengan Kepala Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, beralasan bahwa kenapa pesawat kepresidenan itu mesti berwarna biru, karena untuk kamuflase di langit. Sebagaimana kita ketahui, awan itu berwarna biru. Jadi menurut versi mantan pemakai sabu itu, dengan pesawat presiden juga berwarna biru, gak akan kelihatan oleh musuh. Tapi ternyata pernyataan itu hanya alibi doang, agar warna cat pesawat kepresidenan itu tidak diubah. Karena sebantahkan dengan banyaknya pesawat kepresidenan negara lain yang tidak biru, menyesuaikan dengan warna bendera mereka seperti Turki dan Brazil. Sedangkan PKS melalui jubirnya Mardhani Alisera mengatakan bahwa pengecatan pesawat kepresidenan itu sangat tidak bijak. Mengecat pesawat kepresidenan di masa pandemi tidak bijak. Pemimpin mesti punya standar moral dan etika yang betul-betul lembut dan mudah terenyuh, ujarnya dengan nada seperti orang paling bijak sedunia pada 4 Agustus. Mardhani mengatakan uang untuk pengecatan pesawat kepresidenan yang jumlahnya kurang lebih 2 miliar itu seharusnya digunakan untuk penanganan pandemi corona saja. Padahal pesawat yang biasa ditumpangi oleh Presiden Jokowi itu sudah berusia 7 tahun sehingga harus memasuki perawatan besar demi keamanan penerbangan. Begitupun dengan warna catnya, sudah waktunya untuk diperbarui karena sudah mulai pudar. Nah, karena Agustus ini bertepatan dengan HUT RI ke-76, sekalian saja warnanya yang dipilih adalah warna kebangsaan, yakni merah putih. Dan kita tentu bangga dong, kemana-mana Presiden pergi selalu ditemani oleh merah putih. Persoalan Partai Demokrat baper itu urusan mereka. Salah sendiri kenapa kadernya banyak yang korupsi sehingga tidak berkuasa lagi. Nah, lucunya, di saat mereka menolak pengecatan ulang pesawat kepresidenan itu, PKS dan Partai Demokrat justru sama-sama tidak setuju rencana interpelasi Formula E. Padahal DKI sudah menyetor uang hampir 1 triliun rupiah untuk penyelenggaraan itu, tapi tidak kunjung digelar. Kedua partai tersebut beralasan ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD DKI untuk menanyakan kejelasan Formula E tersebut. Padahal kalau dibandingkan dengan biaya cat ulang pesawat presiden yang hanya 2 miliar rupiah itu, uang milik Pemprov DKI yang rencananya digunakan untuk balapan orang bule itu sudah disetorkan 900-an miliar lebih. Jauh banget bedanya. Pertanyaannya, kenapa PKS dan Partai Demokrat nggak minta Anies menagih saja uang yang hampir 1 triliun tersebut? Karena kalau dimanfaatkan untuk penanganan COVID, untuk bansos dan beli alkes sungguh luar biasa. Padahal PKS ini ngakunya partai dakwah loh, yang berbasis Islam, tapi kelakuannya nggak adil banget. Yang 2 miliar rupiah dipelototin, sedangkan yang 900 miliar lebih dibiarkan. Mungkin mereka lupa kali ya, jauh hari Pramudia Anantatur sudah mengingatkan, seorang terpelajar itu harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Pertanyaannya, apakah partai yang pernah dipimpin oleh Tifatul Sembiring dan Lutfi Hasan Ishak tersebut terpelajar? Silakan pembaca Seaworld nilai sendiri. Sedangkan Partai Demokrat kita tahu sendiri, meskipun bukan partai dakwah tapi ngakunya berkoalisi dengan rakyat. Pertanyaannya, apakah pendukung balapan mobil untuk bule dengan menghabiskan uang ratusan miliar rupiah itu yang disebut berkoalisi dengan rakyat? Tidak, Ferguson. Kalau memang mereka berkoalisi dengan rakyat, tentu akan mendesak Anies meminta kembali fee Formula E tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat. Banyak loh warga DKI yang kena PHK, mending uang tersebut dialihkan untuk membantu mereka. Ini malah untuk hal yang tidak jelas, yang sama sekali manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Tapi kura-kura begitulah kelakuan mereka, antara perkataan dan perbuatan tidak sama. Wajar bila kemudian Hasto sudah mewanti-wanti PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat pada Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda? Novel, risik pengikutnya banyak. Ferdinand, memangnya dia ditakuti. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Penolakan permohonan banding Rizik Syihab oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menuai protes dari para pendukung ex-Ormas FPI. Rizik sendiri dijatuhi hukuman 4 tahun penjara terkait dugaan pemalsuan hasil tes swab Rumah Sakit Umi Bogor oleh Pengadilan Tingkat Pertama PN Jakarta Timur. Dengan hasil keputusan Majelis Hakim PT DKI Jakarta semakin memperkuat vonis yang telah diberikan sebelumnya. Novel Bamukmin yang sekarang unjuk gigi ingin menjadi cawapres menanggapi keputusan Majelis Hakim PT DKI Jakarta. Ia meyakini bahwa putusan tingkat banding sangat tidak adil. Wakil Sekjen PA 212 ini juga menduga keputusan tersebut syarat dengan kepentingan politik penguasa yang sudah pasti ditujukan untuk menzalimi MRS. Menurut saya, keputusan PT DKI Jakarta sudah tepat. Dengan penolakan permohonan banding MRS, ada beberapa alasan banding tersebut ditolak. Pertama, MRS telah membuat kegaduhan yang meresahkan masyarakat. Kedua, kasus pembohongan mengenai hasil tes swab akan berakibat buruk buat dirinya lantaran sosok MRS sebagai tokoh agama yang memiliki pengikut dengan jumlah tak sedikit. Artinya, akhlak MRS tidak patut dicontoh oleh para pengikutnya karena perbuatan melanggar hukum. Ferdinand Hutahian menanggapi protes Novel Bamukmin terkait ketidakadilan keputusan banding yang diterima MRS. Ferdinand berargumen bahwa Novel yang juga seorang pengacara seharusnya mengerti tentang hukum dan prosesnya. Ia juga menanyakan apa itu peradilan, pengadilan, dan seterusnya terkait perkara MRS. Ferdinand juga menambahkan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada MRS bukan diputuskan oleh pengadilan pemerintah, sehingga tidak ada sama sekali urusannya dengan kepentingan kekuasaan. Apalagi kalau bicara kepentingan kekuasaan, memangnya Rizik Syihab itu siapa sih di republik ini? Memangnya dia ditakuti bisa mengubah kekuasaan di republik ini? Memang dia bisa dan mampu merombak kekuasaan di republik ini sehingga pemerintah harus takut pada Rizik Syihab? Tutur Ferdinand Hutahian. Saya setuju dengan pernyataan Lei Ferdinand. MRS hanyalah mantan pedagang yang diangkat menjadi seorang imam besar. Ada kepentingan apa sehingga pemerintah harus mencampuri perkara MRS dengan niatan membebaskan dirinya? Sekalipun jika seorang presiden dinyatakan bersalah, maka hukum tetap ditegakkan. Intinya, semua WNI sama di hadapan hukum, atau bahasa Betawinya, equality before the law. Jangan merasa MRS adalah seorang imam besar, lalu diperlakukan khusus dan istimewa oleh pemerintah. Novel lupa bahwa ketika Ahok diperkarakan, ia yang paling kencang berteriak kepada pemerintah untuk tidak mengintervensi kasus di pengadilan. Sekarang seperti menjilat air liur sendiri, Novel memohon keadilan kepada pemerintah. Novel juga lupa ingatan ketika MRS di dalam orasinya selalu menghina, menghujat, memfitnah, bahkan siap menurunkan Jokowi. Sekarang meminta kepada Jokowi dan pemerintahannya untuk keadilan. Terimalah itu semua sebagai hukum karma karena telah berbuat zalim kepada presiden. Selain itu, MRS hanyalah warga negara biasa seperti warga-warga yang lain yang tidak mempunyai kekuatan lebih untuk mengatur pemerintah. Tak kalah seru, Novel membalas pernyataan Ferdinand terkait perkara banding MRS. Ia mengatakan pernyataan mantan politisi Demokrat itu bukan seorang praktisi hukum sehingga bicaranya ngawur dan sok tahu hukum. Secara spesifik, Novel menegaskan bahwa vonis MRS tidak ada urusannya dengan pemerintah. Ia menjelaskan perihal presiden bisa memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi karena mempunyai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Putusan di tingkat pertama saja Jokowi dilibatkan, apalagi putusan di tingkat kedua atau banding, apalagi ke atas seterusnya, jelas sangat bisa. Jelas Novel. Lalu kalau presiden memiliki kekuasaan tertinggi harus memberikan gerasi atau amnesti ke MRS, memangnya siapa sih MRS? Residivis pembuat keonaran di negeri ini kok berharap diberi pengampunan? Apa tidak malu pernah berteriak turunkan Jokowi lalu minta keadilan dan dibebaskan? Menurut saya, pernyataan Novel seperti menampar gigi sendiri. Kebencian terhadap Jokowi yang sering MRS sampaikan di depan pengikutnya kini berbalik ke dirinya. Sekarang rasakan dan nikmati hasil kebencian yang sudah mendarah daging kepada Jokowi. Orang jahat pasti menuai keburukan. Bahkan dengan sombongnya, Novel menegaskan bahwa MRS adalah tokoh yang sangat berpengaruh di tanah air. Ia membuktikan bahwa kepulangan MRS dari Arab Saudi telah melumpuhkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta lantaran begitu banyaknya pengikut MRS. Sobat gitu loh, kalau pengikutnya banyak tetap saja 4 tahun penjara harus dijalani sendiri. Walaupun tokoh berpengaruh dan memiliki pengikut dengan jumlah yang besar, tetap saja permohonan banding ditolak. Mau apa lo? Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?